Ini nggak ada tutup radiatornya ya. Ini udah lama sekali mangkrak, udah 1,5 tahun. Poin-poin apa saja yang harus kita cek nanti dijelaskan di video ya. Dan biasakan, budayakan, jangan main skip, selesaikan sampai selesai agar nggak gagal paham ya. Posing termostat ya. Nah di sini. Terus oli kita lihat ya. Oli alhamdulillah naik ya, lancar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk semuanya, salam aktivitas untuk semuanya. Ini tentunya masih pagi banget ya, masih pagi banget. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan tentunya di segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita di bidang dan profesi kita masing-masing. Oke, kali ini kita kedatangan 2 unit sekaligus ya. Yang pertama Daihatsu Grand Max dan yang kedua Suzuki APV. Dan rencana masih ada 8 unit ya. Masih bertahap. Kita garap dua-dua dulu guys. Dua-dua dulu. Ini kemarin masuk ya. Kemarin masuk. Dan yang 8 masih nunggu nanti setelah yang 2 ini keluar. Yang 8 bertahap masuk kembali ya. Dan ini ceritanya begini guys. Jadi si unit ini sama-sama bekas mangkrak ya. Tahunan ya. Yang Grand Max ini udah hampir 1,5 tahun nggak dihidupkan. Yang AVV 1 tahun. Oke. Dan poin apa saja yang harus kita lakukan ketika kita menemukan sebuah unit yang tentunya lama sekali nggak dihidupkan ya. Nanti kita alur apa saja yang harus kita sentuh, apa saja yang harus kita cek sebelum kita menghidupkan unit yang tahunan nggak dihidupkan. Oke. Dan untuk unit Grand Max ini kemarin ditarik ya, ditarik karena kan apa? Dia nggak ada tutup radiatornya ya, tutup radiatornya nggak ada. Dia menggunakan plastik kayak gini nih. Dan kita nggak berani menghidupkan karena situasi dan kondisinya kita belum tahu, belum paham karakternya ya, atau penyakitnya seperti apa. Terpaksa kita tarik. Kalau yang APP kemarin kita hidupkan tapi dia pincang ya. Nah yang ini nih. Sekarang kita ke yang APP dulu. Oke. Yang APP kemarin kita hidupkan, tapi kita cek oli dulu ya, oli, kemudian air radiator, dan dibeliin baterai baru ya. Itu resiko ya kalau misalkan lama tahunan mobil nggak dihidupkan, ya pasti satu baterai kena pasti ya. Oke, coba kita hidupkan karena si unit ini pincang ya. Kemarin itu kita paksa asal nyampe ke rumah atau ke bengkel ya. Oke, kita hidupkan dulu guys. Oke, si mesinnya pincang ya. Apalagi di tanjakan dia nggak ada tenaganya nih, goyang kayak gini. Goyang kan? Dan kita belum cek sama sekali ya. Coba nanti kita lepas dulu baut pengunci koilnya seperti biasa kalau kita ngecek pengapian bertahap ya. Kita cek dulu di bagian koil yang termudah dulu. Kalau misalkan koil ada api kemudian tetap pincang, nggak ada masalah di koil atau di kabel busi, berarti kita beralih ke injektor ya. Oke, kita lepas dulu baut pengunci yang 2 ini guys. Yang 2 ini ya. Ini biasa penyakit langganan Suzuki Futura sama APV ya. Di video kemarin tuh sebelumnya ada ya.
Oke, kita lepas ya baut pengunci yang ini nih guys. Kita lepas pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang penting pasti kalau kita ngecek-ngecek atau analisa trouble di unit ya. Yang Grand Max tadi tuh mobil bekasnya Pak Andra Soni ya, yang sekarang lagi menjabat Gubernur Banten. Oke, kita lepas dulu ya. Oke, baut penguncinya sudah terlepas semua, kemudian kita hidupkan lagi ya. Kita hidupkan lagi. Nah, cara ngecek atau ngetesnya kayak gini ya. Kita angkat pelan-pelan. Kalau sudah idealnya turun ya. Nomor 4 berubah ya. Nomor 4 berubah ke nomor 3. Gak ada perubahan ya. Tapi suara api ada ya. Suara api ada nomor 3, kemudian nomor 2. Ada ya. Nomor 2 ada perubahan. Kemudian nomor 1. Ada ya. 1, 2, 4 ada ya, nomor 3 nggak ada. Kita lihat apa yang terjadi guys. Oke, ini cara ngetesnya ya, karena untuk koilnya Suzuki Futura PP injection 2 koil. Yang koil belakang untuk pengapian 1/4, koil yang tengah ini untuk pengapian 2 dan 3. Oke, kita matikan, kita cek. Biasanya ada kebasahan di selongsong atau cangklong businya ya. Kebasahan terjadi kebocoran di cover valve, terus ngerendam si cangklong busi seperti itu. Oke, kita matikan dulu. Oke, lanjut. Kita cek satu-satu. Kita lepas dulu yang nomor 4 sama 1 ya. Nah, ada agak-agak basah kayak gini ya, agak berkeringat. Terus nomor 4 kering ya. Oke, kita ke nomor 2 dan 3. Ini basah tuh, sobek tuh. Sobek ya. Sobek di cangklong busi yang nempel ke koil ya. Nah, ini ada kejanggalan guys. Ada kejanggalan ya. Ada kejanggalan. Lihat tuh ya. Nah, ini putih kayak gini, ini bekas api ya. Kemudian di bawahnya itu karetnya kan harus ada karetnya kayak gini nih. Berarti dia karetnya nggak ada guys ya. Nggak ada. Coba kita lihat di nomor 3. Tuh, karetnya nggak ada ya. Oh, ada ya, ketinggalan di dalam ya. Tuh, kelihatan ya. Nah, ini penyebabnya kenapa bisa kayak gini. Kenapa api bisa loncat dari sini? Penyebab awalnya itu karena jarang ganti busi. Nah, ganti busi itu jangan nunggu mati, ya kan? Karena ada aturannya juga ya, secara berkala ya. Penggantian busi itu harus dilakukan secara berkala. Seperti filter udara, kemudian filter oli, kemudian busi, minyak rem ya, itu harus dilakukan penggantian secara berkala. Jadi jangan mentang-mentang si minyak rem itu masih utuh, nggak ada kebocoran, nggak kita ganti, nggak kita kuras ya. Harus kita kuras. Ini udah ketahuan ya. Berarti ini positif dari
kabel busi yang harus kita tangani dulu. Jadi jangan asal ganti koil tapi masih tetap kayak gini. Oke, untuk yang APP ketahuan. Dan kita pindah ke yang Grand Max. Poin-poin apa saja yang harus kita sentuh ketika kita menghidupkan unit yang mangkrak tahunan nggak dihidupkan ya. Oke, yang pertama yang harus kita cek sebelum kita pasang baterai, kita cek di bagian kabel ya. Di bagian kabel takut ada kabel yang terkelupas seperti bekas gigitan tikus dan sebagainya ya. Apalagi di sensor-sensor yang rawan seperti sensor MAF ini yang di belakang, MAF sensor CMP ya, CMP yang barusan tuh di belakang, camshaft sensor itu sangat berbahaya kalau misalkan terjadi konsleting. Kenapa? Karena kalau misalkan terjadi konsleting di bagian sensor CMP atau di bagian kabelnya, kemudian konslet kena ecunya, bisa terjadi error ya, atau IC prosesornya kena. Kalau IC prosesornya udah kena, ecu nggak bisa diservis, buang ya. Karena prosesor itu kan program, ya susah untuk diservis kembali. Terus yang kedua, kita cek di bagian sensor MAF ya, atau sensor MAF. Ini yang ini nih. Itu perlu kita perhatikan. Pokoknya kabel-kabel diperhatikan semua ya. Mulai dari kabel injektor, kemudian kabel sensor-sensor, itu diperhatikan semua. Kalau misalkan sudah dirasakan aman, nggak ada yang terkelupas, kemudian nggak ada bekas gigitan tikus, baru kita pasang baterai ya. Kita pasang baterai nih, injektor biasanya kalau di Suzuki Putura itu yang hancur itu kabel injektor ya, yang sering kena korban gigitan tikus ya. Nah, terus fuse kita cek juga. Kita cek mungkin ada fuse yang putus, kemudian ada yang angus. Kita kan nggak tahu ya, namanya unit mangkrak ya. Itu harus diperhatikan. Yang kedua, kita pindah ke bagian filter udara. Ya, filter udara biasanya kalau misalkan udah mangkrak tahunan atau tidur tahunan ya, biasanya banyak sampah di sini nih, atau banyak kotoran tikus ya, karena bolong filter udaranya, kemudian tikus masuk, dan itu juga dapat menimbulkan si kotoran nanti terhisap ke intake, kemudian masuk ke ruang bakar. Nah ini udah kita lepas, alhamdulillah untuk filter udara atau rumahnya aman ya, cuman agak kotor dikit. Nah ini kondisi filter udaranya guys, ini wajib kita ganti kalau udah keriting kayak gini ya. Terus pindah ke bagian oli ya, kita cabut dipsticknya, kita lihat kapasitas olinya guys. Oke, untuk kapasitas oli masih bening, cuman kalau udah kita pakai oli itu jelas terkontaminasi. Sebenarnya oli itu ini guys ya, kalau misalkan kita buka tutupnya, tutup kemasannya, sebenarnya itu sudah terkontaminasi ya. Kalau menurut hukum apa namanya, hukum alam ya, hukum alam, ilmu fisika ya. Nah itu sudah terkontaminasi meskipun baru. Makanya oli-oli bekas itu kadang-kadang kita kan suka ada yang sisa setengah liter, kemudian 1 liter. Nah itu sebenarnya udah terkontaminasi ya. Gunakanlah oli yang baik untuk kendaraan dan unit-unit Anda. Nah ini untuk kapasitas oli cukup ya, dan nggak ada bekas tercampur air atau gimana ya. Tuh, masih bagus, dan ini wajib diganti kalau misalkan nanti kita udah hidupkan ya. Terus nanti kita pindah ke sebelah kiri guys. Oke, lanjut ke sebelah kiri.
Terus kita lihat di sini guys ya, di tutup oil untuk pengisian ya. Nah ini masih bagus, nggak ada kerak-kerak ya. Kemudian kita lihat dalamnya juga guys, dalamnya masih aman, cuman ada kerak-kerak kayak gitu. Nanti kita usahakan menggunakan oil mineral ya, oil mineral supaya nanti dia agak bersihan. Terus gimana kalau misalkan uh, olinya ngeraknya parah banget? Yang pertama, sebelum kita hidupkan, kita uh, maksudnya gini, hidupkan dulu sebentar, terus kita curah, kita buang oli yang ada di mesin ya, kemudian kita kasih solar ya, kasih solar kisaran 4 liter. Kita masukkan solar, kemudian kita hidupkan selama 2 menit atau 3 menit, tapi jangan digeber-geber ya, jangan digeber-geber, biarkan langsam atau idle. Terus kita turunkan, kita masukkan lagi oli solar ya, kemudian kita hidupkan. Waktunya sama ya kayak yang awal, kita curah oli, baru kita ganti filter oli, kemudian ganti dengan oli yang baru, seperti itu ya kalau misalkan keraknya parah ya. Oke, oke, kita hidupkan, kita tes yang Grand Max ya, karena udah kita cek di bagian wiring, sensor CMP aman, injektor aman, kemudian di bagian fuse di sini aman semua. Baru kita pasang baterai ya. Oke, nanti kita hidupkan guys. Tapi kita cek dulu di bagian radiator ya, di bagian radiator seperti apa nanti kondisi silinder headnya, karena kita nggak tahu ya, takutnya ada kerusakan di bagian silinder head atau di bagian perpak silinder head, karena kita nemuin udah nggak ada tutup radiatornya ya. Oke, kita pasang dulu yang ini guys. Oke, yang selanjutnya kita cek air radiator ya, kita cek air radiator, kita isi dulu seperti biasa ya. Ini kayaknya tekor ya, sudah penuh ya. Kita cek air radiator dan yang ada di reservoirnya. Nah, ini menggunakan coolant warna hijau ya, kotor banget ya, kelihatan kan kotor ya. Oke, oke, nanti kita hidupkan seperti apa. Radiatornya ada gelembungan udara atau nembak ya, kita kan nggak tahu ya. Oke, kita hidupkan sambil kita lihat di radiator. Kita lihat bareng-bareng guys, susah ya sendirian, masih pagi. Aman ya, kayaknya aman ya, nggak ada gelembung-gelembung. Nah itu dia turun karena dia terhisap water pump ya, tapi kayaknya aman, nggak ada gelembung-gelembung udara ya, aman ya. Untuk packing cylinder head aman. Oke, dan nanti ini wajib dibersihin atau diservis ya. Untuk radiatornya kayaknya sih masih aman ya, tapi nanti kita kuras saja guys. Masih aman di bagian upper tank, aman, nggak ada kebocoran, nggak ada bekas kebocoran. Kalau misalkan ada bekas kebocoran pasti warnanya juga hijau ya. Dan nanti kalau misalkan udah panas, kita cek di bagian sini nih, kalau misalkan udah ada tutupnya, kipas radiator ya atau kipas pendingin. Kalau misalkan berputar normal di suhu yang sudah ditentukan, itu berarti aman. Nah, kabel-kabel kayak gini nih nanti dibuang nih ya. Ini untuk kayaknya sih bekas relay klakson ya. Ini nanti dibuang aja kalau enggak nanti kita rapikan. Terus kita pindah ke dalam lagi ya. Nah, di sini kelihatan untuk oilnya mati ya. Untuk lampu olinya mati. Yang mana ya? Oh, nggak ada ya. Coba nanti bentar.
Oh, berarti untuk sweet olinya nggak ada ya, sweet olinya mati ya. Kita pastikan dari sebelah kiri aja guys, kita hidupkan ya. Oke, kita cek dari sini nih, kita cek dari tutup olinya. Kita lihat olinya naik nggak ya. Kita nyalain dulu. Oke, untuk oli naik ya, bagus ya. Nah, bagus tuh. Untuk oli naik bagus. Ada ya. Oke, kita tutup lagi. Kayak gitu ya. Nah, untuk bleeding air radiator Grand Max itu kan selangnya panjang. Radiatornya ada di depan. Dia harus melakukan bleeding ya untuk pengisiannya kalau misalkan udah kuras-kuras total ya. Nah, di sini guys. Ini untuk bleedingnya ya. Kita isi dari sana, kemudian kita buka sampai gelembung-gelembung udaranya itu bersih, benar-benar nggak ada ya. Kalau misalkan masih ada gelembung-gelembung udara, kita tutup, kita hidupkan. Kadang-kadang si suhu temperaturnya itu nyolong, kadang-kadang dia overhead, kemudian turun lagi, overhead lagi, turun lagi, seperti itu ya. Jadi hati-hati untuk pengisian air radiator Grand Max itu harus dilakukan bleeding dari sini nih. Di rumahnya termostat ya. Kayaknya untuk mesin aman ya kayaknya. Oke, alhamdulillah aman. Nanti tinggal kita ganti oli yang baru, filter oli yang baru, terus air radiator kita kuras dan kita cek suhunya. Oke, nanti kita lanjut ke Suzuki Futura, tapi kita ganti kabel busi dulu ya. Kita cari kabel busi dulu guys. Oke, untuk kabel busi alhamdulillah kita punya stok ya, punya stok yang baru. Nanti kita coba ganti ya. Kemudian busi juga ada, kemudian tutup radiator juga ada ya. Ini untuk Grand Max ya, untuk Grand Max. Nah, tutup radiatornya kayak gini nih. 108 kPa ya. Delapan kPa. Oke, kita tutup. Oke, kita pasang kabel busi yang Suzuki APP dulu ya, seperti apa nanti hasilnya. Oke, sudah kita pasang kabel busi yang baru ya. Kita coba nomor 3. Nah, ada perubahan ya. Kenapa waktu tadi nggak ada perubahan? Karena si api itu nggak tembus ke busi ya. Nggak tembus ke busi, dia malah ke samping ya. Malah ke samping. Jadi ketika kita cabut dia tetap nggak ada perubahan, tetap pincang. Dan sekarang si engine-nya tenang, nggak getar ya, alhamdulillah ya. Nah, itu cara ngecek kepincangan harus bertahap ya. Kalau misalkan nggak ada perubahan dari pengapian, kita tes kompresi, kemudian tes injektor, seperti itu. Alhamdulillah untuk APP udah kelar, nanti tinggal kita ganti oli baru ya. Untuk oil power steeringnya masih alhamdulillah ada. Kita cek semuanya mulai dari water pump tuh yang bolong-bolong kecil tuh ya. Nah, itu aman, nggak ada kebocoran ya. Kalau misalkan water pump bocor pasti ada bekas warna coolernya ya. Oke, alhamdulillah untuk engine cek dia aman, nggak nyala ya, alhamdulillah ya. Oke, untuk info untuk ini nih, ini yang tadi saya maksud, ada kebocoran di sini ya. Nah, kayak gini nih. Tuh, parah kan, basah kan, sehingga robek ke cangklong ini nih. Ini kan cangklongnya karet tuh ya. Terus si cangklong ini untuk di wilayah kita susah banget dicari ya. Kita harus nyarinya di toko online. Cangklong yang apa namanya, ke koilnya ya. Ini gara-gara kerendam oli. Oke guys, untuk
kali ini mungkin hanya sampai di sini, nanti kita sambung lagi untuk unit yang lainnya ya. Dan saya Andika Motor masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.